warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat SMP Negeri 2 Kota Serang dan seluruh anak-anak hebat di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lakukan salam BDR dulu ya supaya oke. Siap. Salam BDR, semangat, sehat, sukses. Ulangi lagi, nggak ada suaranya. Siap. Salam BDR, semangat, sehat, sukses. Yeay. Anak-anak, ibu nggak sendiri nih tentunya ya, karena di sebelah ibu ada sosok. Ada apa nih? Tokoh. Oh, salah juga. Ada Pak Adi. Pak Adi ini adalah seorang pelukis anak-anak. Hai, halo dong. Halo. Halo. Siapa yang mau jadi pelukis? Nah, boleh nih kita lihat bagaimana caranya Pak Adi mengekspresikan melalui menggambar. Anak-anak, pasti kalian sudah mengetahui tentang konsep apa itu menggambar, lalu prinsip-prinsip menggambar, teknik menggambar, dan lain sebagainya secara teori. Nah, sekarang kita buktikan. Ayo sama-sama kita menggambar dan ikuti menggambarnya asyik ala Pak Adi. Siap? Siap. Siap. Oke, semangat. Oke, semangat. Semangat. Anak-anak, di dalam menggambar itu pastinya memerlukan alat. Nah, ini yang disebut alat ya? Ya. Tadi ya. Ya. Ini adalah Wah. kuas. Kemudian ada alat lagi. Ini adalah Spidol. spidol yang nanti akan menghasilkan warna ya. Anak-anak boleh spidol, krayon, dan lain sebagainya ketika kalian mau menggambar. Kemudian mungkin ini kita butuh Pensil. pensil ya. Kemudian medianya adalah Kertas. boleh kertas, boleh kanvas, boleh karton, dan lain sebagainya ya, tergantung dari kalian ketika kalian mau menggambar. Nah, sekarang yang digunakan oleh Pak Adi adalah kertas Dan pensil. pensil. Tarat! Pak Adi akan berkarya untuk kalian bagaimana supaya kalian suka menggambar. Gambar itu nggak susah, cuma sulit. Gambar itu nggak susah. Di dalam menggambar itu ada unsur tuh Pak Adi. Nah, anak-anak pasti Oke. udah tahu unsur-unsur seni rupa yang paling terkecil adalah Titik. titik. Nah, dari Kemudian- titik akan membentuk garis. Kumpulan titik-titik itu adalah garis. Kemudian dari garis akan membentuk bidang atau bentuk ya, dan lain sebagainya. Jadi kita pelajari garis dan bagan untuk membuat gambar. Kegunaan bagan dalam menggambar itu adalah untuk mempermudah kita membuat gambar. Kita akan pertama membuat flora ya, Bu ya. Boleh. Akan membuat flora. Oke anak-anak, jadi tadi Pak Adi udah berbicara mengenai bagan gambar. Jadi sekarang kita mengenal dulu bentuk bagan gambar ya. Bagan gambar ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak seperti ini, ada yang berbentuk segitiga, atau ada juga bentuk segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik. Nah ini bentuk bagan-bagan untuk membuat gambar flora. Kita mulai dengan bentuk bulat. Nah dalam menggambar, anak-anak harus punya keberanian untuk menarik garis. Jangan takut gambarnya jelek dan lain sebagainya. Kita buat lingkaran
seperti itu. Kemudian kita tarik garisnya lebih cenderung pada garis dinamis dan garis lengkung. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti ini. Ini sudah membentuk pola. Kemudian kita tambahin lagi dengan arsiran atau penarikan garis. Menarik garisnya bebas ya, bebas. Kemudian lawannya, terus garis-garis yang tadi kita buat kita isi dengan arsiran ya. Harus berani menarik arsirannya. Seperti ini. Jangan takut-takut. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan suatu bentuk tanaman. Mungkin anak-anak sudah tahu tanamannya seperti apa, ini tanaman apa, kita sudah tahu semua. Nah, ini garis-garis arsiran ini, atau juga sering disebut dengan hatching gitu. Ini hatching, tarikan garisnya satu garis gitu ya, karena ada beberapa arsiran, ada arsiran tunggal dan ada arsiran ganda. Nah, setelah menemukan ini, kemudian kita juga berpikir mengenai gelap terang. Apa sih gelap terang? Tujuannya apa? Gelap terang itu adalah untuk membangun volume gambar ini supaya dia lebih padat, cahaya, dengan penambahan gelap terang. Bagaimana cara menambahkan gelap terangnya? Adalah dengan penekanan pada pensil ini ke medium kertas ini. Jadi tentukan dulu cahayanya sebelah mana. Kalau cahayanya di sebelah kanan, berarti sisi lainnya harus lebih gelap ya. Kita coba ya. Hatching yang ini atau arsiran yang sebelah sini kita lebih gelapkan lagi supaya memberi efek dia lebih bervolume. Ini sekali lagi, anak-anak harus berani ya. Jangan berpikir bagus, jelek gambarnya, tapi harus berani. Karena semakin anak-anak berani membuat garis, menarik garis, semakin akan baik gambarnya. Karyanya akan semakin baik. Nah, oke. Seperti ini. Nah, sekarang karena udah ada penambahan gelap terang tadi, visualnya jadi lebih berbeda dari yang pertama tadi. Setelah itu, kemudian kita buat lagi bagian-bagian dari batang pohonnya. Kita tarik garis dengan garis-garis spontan. Boleh memulai dengan menarik garis ini dengan garis tipis dulu. Nanti setelah terlihat oke, boleh dipertebal. Sama pemberian cahayanya juga harus konstan seperti ini. Itu. Berarti kita beri buahnya dulu dengan menambahkan pola-pola lingkaran di sini.
Kemudian kita kasih arsiran atau hatching. Nah, arsirannya sekarang Pak Adi coba dengan arsir seperti tadi, tapi nanti kita dusel ya. Ini bagian yang tidak terkena cahaya. Teknik dusel itu bisa didapat dengan koas, menggunakan koas, atau yang lebih simpelnya dengan menggunakan jari seperti ini. Nah, kita mendapatkan pohonnya sekarang, jadi karena ada gelap terang dia nampak lebih kokoh. Kemudian ada yang namanya detail pada gambar. Detail pada gambar tuh gimana? Nah, karakter pohon kelapa itu berbuku-buku katanya. Jadi dia ada buku-buku gitu, ada pembagian antar ininya. Kita beri seperti ini, garis-garis tipis aja, kanan kiri. Ini diberi ritme namanya, supaya gambarnya lebih dinamis. Nah, seperti itu. Kelapanya kita padatkan, karena kelapa itu bentuknya bulat dan padat, jadi kita harus mengikuti bentuk yang sebenarnya. Nah, sekarang gambar kita sudah selesai. Kita beri tambahan seperti ini. Oke. Kalau mau ditambahkan lagi dengan memberi efek bayangan kelapanya dengan seperti ini. Tarik garisnya yang bebas, jangan tertekan, sebebas-bebasnya saya. Seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan ini? Dengan bagan ini? Nah, bagan ini nanti tertutup oleh sapuan warna. Ketika gambar ini akan diberi warna dasar, warna background atau warna background. Ini akan terhapus, akan tertutup oleh warna background tadi, atau boleh anak-anak menghapus ini dengan penghapus biasa. Oke, ini semoga anak-anak bisa membuat gambar dengan menggunakan bagan. Sekarang silahkan mencoba, nanti silakan mencoba di rumah. Nanti kita coba lagi dengan bentuk bagan yang lain ya. Nah, sekarang kita mencoba membuat satu jenis tumbuhan lagi, tapi dengan menggunakan bagan ini segitiga yang terbalik ya. Ini ada beberapa bagan tadi kan, kita coba dengan ini. Nah, kita mencoba dengan bagan segitiga yang terbalik. Nah, anak-anak, jadi kalau juga harus rajin mengamati bentuk ya, karena dalam unsur seni itu ada namanya bentuk. Nah, anak-anak harus rajin mengamati bentuk. Kemudian nanti setelah dilihat, nanti ditentukan bagannya seperti apa, bagan gambarnya. Nah, itu untuk langkah-langkah untuk mempermudah kita membuat gambar dari objek yang kita lihat. Sekarang Pak Adi mau membuat dengan bagan segitiga terbalik. Jadi objeknya diusahakan yang dekat saja dengan lingkungan kita tinggal ya. Cari objek-objek yang kita anggap menarik, kita amati, kita buat bagannya, kemudian kita eksekusi menjadi sebuah gambar. Oke, kita tarik kayak lagi, jangan ragu-ragu dalam menarik garisnya. Nah, ini segitiga yang terbalik, sama seperti tadi gambar pertama. Kita tarik garis
tarik garis sebebas mungkin ya. Sekarang jadi membuat garisnya harus sesuai dengan pola yang kita buat tadi, polanya segitiga. Jadi jangan membuat garis yang vertikal gitu, vertikal. Kita lebih kepada mengikuti pola ini, pola gambarnya ini segitiga. Setelah kita membuat garis-garis ini, kita tambah dengan garis lagi, yaitu dengan garis-garis dinamis dan garis-garis lengkung. Bebas aja menarik garisnya ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita udah membuat satu bentuk dari tanaman. Tanaman ini kan mudah ya. Pohon pisang itu mudah dicari, mudah ditemukan, mudah dipelajari karena ini banyak di lingkungan kita banyak. Caranya sama seperti tadi, kita berikan arsiran, terus kita pelajari karakternya. Pohon pisang tuh seperti ini kurang lebih ya. Kita kasih arsiran yang renggang. Sama semuanya. Sekali lagi jangan ragu-ragu dalam menarik garis ya. Karena kalau ragu-ragu dalam menarik garis, gambarnya akan terlihat kaku. Oke. Kita agak beri sentuhan arsiran di sini supaya dia agak lebih gelap di bawah sini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan objek yang sebenarnya. Kita beri sini ya. Terus kita juga kasih aksentuasi namanya. Nah, seperti ini. Kita beri aksen. Kalau mau membuat ininya, buahnya, kita tarik garis lengkung. Kita buat garis yang seperti ini. Garis lagi. Nah, kita beri cahaya, kita beri gelap terang di sini. Oke, selesai ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi intinya harus berani dalam menarik garis, terus mengamati objek yang mau kita buat. Kita beri aksentuasi, kita beri sedikit arsiran, membangun gelap terang, sehingga terbentuk menjadi volume gambarnya lebih bagus gitu. Oke, silakan coba anak-anak ya di rumah. Selamat mencoba. Oke, anak-anak tadi sudah dipraktekkan bagaimana cara membuat bentuk gambar dengan menggunakan bagan. Nah, sekarang materi selanjutnya Pak Adi coba menjelaskan dalam unsur seni rupa itu ada garis dan
gelap terang. Nah, mari kita coba seperti apa bentuk gelap terang itu. Jadi pada teorinya itu gelap terang itu diperlukan untuk membangun volume gambar, ya, untuk membangun volume gambar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat sama-sama. Oke, kita siapkan kertasnya. Kita mulai dengan bentuk yang sederhana aja. Kita membuat lingkaran di sini. Kemudian untuk membangun volume gambar ini, kita berikan gelap terang. Tekniknya bisa dengan arsiran atau ya, kita isi. Tentukan dulu cahayanya di mana. Seperti ini kita isi dengan garis-garis tipis dulu. Nah, dengan garis-garis tipis dulu kita tutup semuanya dengan garis tipis. Kemudian kita pertebal lagi garis yang tadi, kita isi dengan arsiran atau hatching. Kita isi, jangan takut-takut mengisi volumenya. Sama dengan teknik menggambar yang pertama tadi, setelah terisi dengan arsiran seperti ini, bisa dengan teknik Dussel menggunakan jari-jari tangan ya. Ini tujuannya untuk lebih membuat bentuk gambar yang kita buat ini jadi lebih kelihatan halus gitu, lebih soft dia kelihatannya nanti. Ini teknik Dusselnya seperti ini, yang sederhana. Nah, volumenya kita tambah lagi sampai dia benar-benar seperti mempunyai dimensi gambarnya. Ini kita Dussel lagi. Nah, gambarnya sekarang lebih terlihat bervolume ya. Lebih kelihatan bervolume. Kemudian untuk menegaskan gambarnya ini, kita beri bayangan di bawahnya. Karena cahayanya dari sini, berarti bayangannya jatuh ke sini. Kita arsir lagi bayangannya, jangan terlalu kuat supaya membangun dinamika, diberi bayangan seperti ini. Tone-nya atau penekanan media pensilnya kepada kertasnya itu harus diatur ya. Jadi jangan sampai volume ini, bayangan ini lebih kuat dari objek gambarnya. Kalau sama, kita lebih kuatkan lagi di sini volumenya, lebih gelap lagi sebelah sini.
Nah, seperti ini ya. Ini gelap terang, teknik gelap terang dalam menggambar. Tujuannya adalah untuk membangun volume. Ini kalau gambar yang belum diberi volume seperti ini. Sebelum dibeli gelap terang seperti ini. Ini setelah dibeli gelap terang, hasilnya akan lebih bervolume gambarnya. Volume itu jadi membentuk isi gitu ya, membentuk isi. Jadi gambar ini jadi terlihat lebih padat. Dengan bentuk yang lain pun sama, tekniknya sama. Misalkan dengan kotak. Kita beri persiran di sini. Nah, ini Padi pakai teknik arsiran yang bersilang atau cross hatching namanya, istilahnya itu. Ini biar lebih padat. Ini lawannya. Oke, setelah itu kita pertegas garisnya. Ini cahayanya di sini. Dia lebih terlihat bervolume. Ini pun sama, lebih terlihat bervolume. Jadi fungsinya kembali lagi, teknik gelap terang dalam unsur seni rupa itu adalah untuk membangun volume pada objek gambar ya. Ini sangat mudah, anak-anak bisa pasti membuat ini. Coba dibuat seperti ini dengan bentuk-bentuk yang sederhana dulu ya. Oke, kita lanjutkan nanti dengan menggambar fauna dengan pendekatan bagan, sama seperti latihan yang pertama. Nanti kita buat dalam bentuk bagan juga. Sekarang kita masuk ke materi ketiga. Kita menggambar dengan sama dengan bentuk bagan, tapi yang mau kita gambar adalah objek fauna ya. Pendekatannya melalui bagan gambar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagan gambar kita itu terdiri dari bentuk bulat, bentuk kotak, bentuk segitiga, dan bentuk segitiga terbalik. Oke, kita mulai dengan menggambar fauna yang mungkin sudah anak-anak tahu semua ya faunanya. Mari kita coba. Mungkin anak-anak udah tahu ya dengan rusa. Kita coba akan membuat gambar rusa di sini. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan karena ini agak berbeda dengan latihan tadi materi yang pertama. Pendekatannya sama dengan bagan tadi,
kita mencoba dengan bagan gambar, tapi ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Pertama itu kita buat namanya tracing. Ini kayak seperti membuat sketsa lah, tapi bentuknya bentuk bagan ini nanti dicampur dengan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ada namanya penyejajaran. Kemudian tahap ketiga ada namanya aksentuasi. Langkah keempat ada yang namanya dinamika. Dinamika gambar. Ya. Mari kita buat sekarang dengan mengikuti langkah-langkah ini ya. Nanti kalau kalian sering berlatih, nah ini semuanya bisa dilakukan dengan freehand ya, dengan sketsa bebas. Kita buat, bayangkan bentuk seekor rusa. Pertama berbicara bagian kepalanya, kita buat tarik garis seperti ini. Nah, garis seperti itu. Kemudian ada anatominya, ada leher seperti ini dengan garis tipis dulu ya anak. Ada leher, setelah leher ada badannya dibuat seperti ini kurang lebih. Kemudian ada kakinya, kaki. Nah, seperti ini. Ini trace-nya, ini sketsanya seperti ini, tapi pendekatannya melalui bagian bentuk-bentuk seperti ini ya. Ada segitiga terbalik, ini segitiga terbalik, ini juga segitiga, ini segitiga. Ini bentuk kotak yang memanjang. Terus kita lakukan penyejajaran. Kita seperti ini buat sejajarkan garis-garis yang udah tadi kita buat. Nah, gini. Terus sini. Pada bagian perut, pada bagian sini kita buat garisnya agak melengkung. Nah, ikutin garis yang tadi sudah dibuat. Ini juga melengkung ke seekor sini. Nah, sudah jadi, kita kasih ini, kita kasih tanduk. Terus aksentuasinya seperti ini. Nah, ini jenisnya jenis ini, rusa jenis totol. Nah, kita beri arsiran. Sudah jadi sekarang ya. Aksennya mana?
Ini aksentuasinya nih. Lebih kepada ini, dia lebih kepada detail kalau aksentuasi itu. Nah, dinamikanya ini dengan pemberian gelap terang. Dengan pemberian gelap terang tadi. Ini yang menjadi dinamikanya. Banyak yang menjadi dinamikanya nanti supaya dia terlihat bergerak gitu. Oke. Nah, dengan membuat gambar dengan bagan tadi itu akan lebih mempermudah kita dalam menggambar. Jadi bentuknya bisa kita eksplorasi bentuk dari rusa ini. Misalnya yang menghadap ke sana, tinggal dibalik saja ininya, bagannya. Bagannya tinggal dibalik. Langkahnya sama seperti tadi. Langkahnya sama. Ini kita buat seperti ini. Langkahnya sama. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi gambar kita jadi lebih dinamis sekarang. Gambarnya jadi lebih dinamis, lebih hidup dia. Jadi tidak statis gambarnya ya. Sama kita beri arsiran gelap terang. Gambarnya sekarang lebih bervolume kalau diberi arsiran. Nah, oke. Sekarang silakan anak-anak mencoba dengan mengikuti bagan tadi seperti yang Padi buat. Tahapannya seperti ini ya. Nanti kalau sudah mahir, ini tetap harus unsur-unsur ini tetap harus ada dalam objek gambarnya. Menggambar apapun, menggambar dengan objek apapun ya. Oke, selamat mencoba. Sekarang kita masuk materi yang keempat, menggambar alam benda ya. Jadi menggambar alam benda itu kita membuat gambar dari benda-benda yang mudah kita jumpai atau ada di lingkungan kita ya, di rumah. Bendanya bisa apa aja. Itu disebutnya dengan, dalam seni rupa disebutnya dengan menggambar alam benda ya. Sekarang Pak Adi coba mau membuat gambar alam benda. Inilah ini benda yang mudah ya, yang mudah kita jumpai di rumah, apalagi anak-anak pasti punya ini.
Ini spidol, kita buat spidol ini nanti menjadi sebuah gambar. Nah sebelumnya anak-anak pelajari dulu bagan gambarnya ya. Ini bagan gambarnya itu terdiri dari garis lurus ya, seperti ini, terdiri dari garis lurus. Kemudian nanti diberi arsiran, diberi gelap terang itu sehingga membangun bentuk silinder seperti ini ya. Nah pertama kita perhatikan tata letak dari gambar ini, dari apa objek yang mau kita gambar ini, dengan tata letak yang sederhana saja ya. Kita buat satu dulu ini, nanti setelah mahir, setelah anak-anak sering berlatih menggambar alam benda, ini boleh menggambar dengan 3 sekaligus dengan tata letak yang berbeda-beda. Nah ini menjadi keseruan kita dalam mempelajari seni rupa ya. Sekaligus ada tantangan kita untuk menyelesaikan sebuah gambar dengan penyusunan yang berbeda-beda. Nah di sini serunya belajar seni rupa. Mari kita buat sekarang. Oke, ini objek yang mau kita gambar. Kita letakkan aja di sini ya. Letakkan di sini, kita pelajari dulu bentuknya. Bentuknya tadi udah dijelaskan oleh Pak Adi. Sekarang kita mulai. Tarik garis dengan bebas, jangan ragu-ragu ya. Kita tarik bebas seperti ini. Mulai dengan garis-garis tipis dulu. Satu lagi, kita perbesar volume gambarnya di sini. Seperti ini. Kemudian ikuti ini. Pun ini sama. Nah, bentuknya sudah kita buat. Kalau sudah dianggap proporsinya bagus, sesuai bentuk, mendekati bentuk sebenarnya, kita boleh tebalkan dengan penebalan garis sedikit saja ya. Penebalan garisnya. Tebalkan. Kemudian kita beli volume. Caranya dengan memberi arsiran ya. Memberi arsiran. Diusahakan anak-anak harus dari bentuk yang kita buat ini mendekati yang sebenarnya, harus dibentuk menjadi silinder ya, harus tampak seperti silinder. Ada bagian-bagian pengarsirannya yang harus kita kuatkan, ada yang kita lemahkan. Jadi mengkomposisi antara garis yang arsiran yang kuat dan arsiran yang lemah, atau dengan disebutnya biasanya tun.
karena cahayanya ada dari atas, berarti yang bagian bawah ini volumenya harus kita lebih kuatkan lagi. Dia harus lebih gelap dari yang di atas. Di bagian sini dia harus lebih lemah. Caranya adalah dengan lebih menekan pensil alat gambar kita ke bidang gambar ini. Boleh meninggalkan sisa seperti ini ya. Ini sering disebut dengan highlight. Ada cahaya-cahaya yang membias ya, memantul. Ada cahaya-cahaya yang memantul. Ini harus terus dibuat seperti ini sampai betul-betul gambarnya itu bervolume. Ini kita buat dengan arsiran dengan tone yang lebih lemah dari ini, karena karakter warnanya ini berbeda. Itu untuk memisahkan karakter warna dan karakter media ininya. Sini pun sama. Kita beri arsiran yang lemah. Seperti tadi dijelaskan, nanti ada proses aksentuasi, dinamika dan lain sebagainya. Di gambar ini pun sama ya. Bagian-bagian mana, garis-garis yang mana yang harus lebih kuat untuk membangun dinamika dan aksentuasi itu. Ini kan ada garis-garis, kita buat dengan garis-garis tipis. Ya, seperti itu. Ini aksentuasinya, ini pun sama. Kita tebalkan. Ini sudah mau selesai gambarnya. Ini kita tegaskan lagi sedikit garis-garis aksentuasinya. Kita kasih bayangan sedikit di bawahnya sebagai bagian dari dinamika gambar tadi ya.
Anak-anak bisa mencoba dengan benda apa aja di rumah. Boleh. Yang kamu anggap menarik bendanya. Bisa gelas, bisa pensil, bisa apa aja lah. Yang penting dia benda. Kita beri bayangan di bawahnya. Ini contoh dari gambar alam benda. Pendekatannya sama dengan teori-teori tadi yang sudah disebutkan, ya. Dan anak-anak dalam menggambar jangan pernah takut, ya, jangan berpikir bagus dan jelek, tapi harus berpikir berani menarik garis, berani mengeksekusi gagasan, ya. Nih, lihat. Sekarang silahkan anak-anak mencoba dengan benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Oke, selamat berlatih. Gimana anak-anak? Ternyata menggambar itu tidak sulit kan? Tapi menyenangkan. Kita bisa mengekspresikan gagasan kita melalui gambar. Dan tadi juga kita sudah membuktikan bahwa di dalam menggambar terdapat unsur-unsur, kemudian ada prinsip-prinsipnya, lalu ada teknik yang dapat digunakan di dalam menggambar. Terima kasih Pak Adi, seru banget, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga kalian juga bisa mengikutinya ya. Semangat, selamat berkarya. Ibu tunggu karya kalian ya. Assalamualaikum.